Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana kita menyikapi kembalinya roh jahat, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 25 sampai 26. Maka pergilah roh jahat dan mendapati kembali rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Lalu mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu." Saudara-saudari terkasih, seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikianlah pernyataan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa apapun yang bertahan lama di dunia, entah itu kerajaan, rumah tangga, ataupun iblis, tentunya disokong oleh pilar persatuan. Karena sesama iblis bersatu dan tidak saling membinasakan, maka tidak mungkinlah kuasa Yesus mengusir setan pembisuan berasal dari kuasa iblis Beelzebul. Yesus lalu menegaskan pernyataannya, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Maka jelaslah bahwa kuasa Yesus berasal dari kuasa Allah. Kerajaan Allah nyata hadir di hadapan kita. Hanya saja kita belum cukup menaruh hormat dan percaya, sehingga kita tidak menyadari dan sungguhan merasakan keberadaan kerajaan Allah di tengah hidup kita. Marilah kita membuka hati dan memohon rahmat kuasa Allah menyelenggarakan hidup kita sekarang. Bapa, berilah kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar roh kami utuh berserah penuh dalam penyelenggaraanmu. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus melanjutkan perkataannya. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya.
dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia akan melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Lagi-lagi sikap Yesus tegas. Apakah kita bekerja bersama mendukung Yesus, ataukah kita merintangi karyanya? Yesus lalu berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan. Maka pergilah ia dan mendapati kembali rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Lalu mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Saudara-saudari terkasih, bagaimana perasaan kita mendengarkan firman Yesus barusan? Adakah sejenak kita merasa lega dan aman, gembira saat berada bersama Yesus dan dapat menjaga rumah batin kita bersih dengan menjalani hidup secara benar? Adakah juga muncul rasa takut saat iblis mengajak 7 roh lain yang lebih jahat, sehingga keadaan kita akan lebih buruk daripada kejatuhan dosa kita sebelumnya? Adakah kita merasa lelah dan sia-sia karena harus terus-menerus bertobat tiada henti, atau tak jelas ujung akhirnya? Mengapa reaksi batin kita dapat berubah begitu cepat? Adakah itu menandakan kondisi batin kita yang cenderung masih reaktif daripada proaktif? Apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang? Pertama-tama, kita sadar bahwa sikap reaktif merupakan akibat keterburu-buruan kita menanggapi stimulus eksternal. Oleh karena itu, langkah utama yang bisa kita lakukan adalah menekan tombol jeda atau berhenti menanggapi, baik stop memikirkan, merasa-rasakan, ataupun bereaksi. Dengan begitu, arus tenaga reaktif perlahan-lahan juga padam. Setelah netral, kita kembali berpusat pada nurani, berserah diri kepada Roh Kudus. Maukah saya berhenti dan berdiam sejenak untuk kembali hidup bersama Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami sadar bahwa emosi kami masih mudah berubah-ubah karena sikap batin kami yang reaktif. Tuntunlah kami, Yesus, untuk dapat berhenti mengikuti emosi reaktif, mau fokus berdiam diri, melepaskan segala desakan, merasakan kembali ketenangan, dan kembali berpusat kepadamu, menjalani salib hidup bersamamu. Amin. Semoga kita semua selalu didaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.